Bujang Dara Cik dan Puan, saatnya kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, sepantasnya lah kita untuk bersyukur kepada Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, sayangnya yang tidak pernah dapat kita bilang. Zat yang Maha Pemberi nikmat, andai kata nikmatnya kita hitung, lautan kita jadikan sebagai tinta, pohon-pohon yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan sebagai pena, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang umat Islam itu adalah umat yang satu. Umat Islam yang beriman itu bersaudara. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang yang beriman itu ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, yang lain ikut merasakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashirah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam hal saling kasih, saling menyayang, dan saling cinta adalah seperti sebuah tubuh atau sebatang tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sulit tidur dan demam. Hadis Sahih Muslim nomor 4685. Umat Islam itu saling menguatkan satu sama lain. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan, di mana bagiannya saling menguatkan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Allah melarang umat Islam untuk bercerai-berai. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bujang darah cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada kelompok khawarij yang berusaha memecah belah persatuan umat Islam dengan sengaja fokus membahas masalah-masalah khilafiyah atau furu'iyah. Berbagai masalah yang cuma tercantum di hadis sengaja diperdebatkan panjang lebar. Meski pihak luar kelompoknya punya hujjah hadis yang kuat dan sahih juga, ujung-ujungnya mereka menista umat Islam di luar kelompoknya sebagai sesat, bid'ah dan sebagainya. Padahal jangankan hadis, ayat Al-Quran pun jika mutasyabihat, tidak jelas artinya, dilarang untuk dicari maknanya sehingga menimbulkan perdebatan dan perpecahan. Silakan baca dalam Al-Quran, dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 7. Bujang darah cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Islam diserang dan dibantai di Afghanistan, di Irak, di Palestina, dan sekarang di Myanmar? Itu tak lepas dari kesalahan umat Islam sendiri yang suka berbantah-bantahan dan saling bunuh sesamanya. Lihat bagaimana umat Islam di Libya saling bunuh sehingga yang berkuasa sekarang kelompok sekuler liberal yang pro Amerika Serikat dan Israel. Lihat bagaimana Suriah yang dulunya melawan Israel dan mendukung perjuangan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina yang melawan Israel, sekarang juga sibuk saling bunuh. Begitu mudahkah umat Islam diadu domba hingga saling bunuh dan melupakan jihad untuk menyelamatkan saudaranya dari pembantaian kaum yang jelas-jelas kafir kepada Allah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Surat Al-Anfal ayat 46. Kelompok Khawarij ini tak segan-segan menista umat Islam yang berbeda pendapat dengan mereka dengan berbagai sebutan yang mereka sendiri tidak suka. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau saling mencurigai, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Oleh karena itu, mari kita kembali ke jalan yang lurus, lupakan as-sabiyyah, fanatisme golongan. Sebaiknya mari hidupkan ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah Islamiyah itu bersaudara dan seperti satu tubuh yang saling menguatkan satu sama lainnya. Tempatkan Islam di atas yang lain, termasuk kepentingan kelompok kita. Bujang darah encik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah ummatan wahidah. Umat yang satu yang diikat dengan tali-tali akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semoga para pendiri bangsa ini, bangsa Indonesia yang tercinta ini, yang mayoritas beragama Islam, kembalilah kepada jalan yang sudah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak saling bantah-membantah, saling caci-mencaci, saling ejek-mengejek, apalagi saling bunuh-membunuh di antara sesama kita. Kembalilah kepada keimanan, kembalilah kepada Al-Quranul Karim, bahwa kita punya pedoman satu, yakni Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai hukum yang tertinggi. Bujang darah encik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam.